Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, saya lagi jumpa dengan abang kita nih, yang dulu menjabat menteri. Sebenarnya saya grogi nih berdua ini. Bang MS Kaban ini. Nah, saya tuh mau nanya-nanya sesuatu kaitan dengan dukungannya terhadap Kang Ubed. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah, mantap ya. Nah, ini saya dengar nih abang juga dukung upaya Kang Ubed untuk melakukan pelaporan terhadap KPK. Ini gimana nih menurut abang nih? Iya, saya kira Ubed ini aktivis, ya, aktivis yang dia tahun 98 ikut dalam gerakan reformasi, ya. Jadi dia sebagai seorang aktivis yang sangat paham apa yang diperjuangkan oleh reformasi 98 itu. Nah, salah satu poinnya itu terdokumentasi bahwa itu adalah menentang yang namanya KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, Ubed sebagai seorang aktivis dan juga sebagai seorang akademisi, ini perlu dicatat. Jadi Ubed ini dia sebagai seorang aktivis, dia juga sebagai seorang akademisi. Nah, tentu ingin menjaga konsistensi dan komitmen reformasi 98 yang itu tertuang dalam semua komitmen di dalam spirit reformasi 98 itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ubed itu harus didukung total, ya, karena ini adalah bagian dari upaya konsistensi mencegah negara kita, para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat tercegah dari kebiasaan-kebiasaan yang cenderung itu kan merugikan negara. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan Ubed untuk menggugat Kaisang dan Gibran ke KPK itu sangat tepat. Walaupun saya mengatakan, walaupun ada gugatan seperti itu belum tentu Kaisang salah. Nah, itulah KPK perlu menelusuri itu antara apa yang diajukan oleh Ubed. Nah, kemudian Kaisang nanti akan memberikan jawaban semua prosesnya. Nah, sepanjang itu tidak memenuhi unsur-unsur, ya saya kira bebas, dan Ubed juga tidak salah. Nah, karena ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang berhubungan dengan KPK. Tapi kan naganya sekarang Kang Ubed ini lagi dipojokkan oleh satu kasus ini karena kekuatan orang yang dilaporkan oleh Kang Ubed itu sendiri. Itu bagaimana? Ya, kita jadi gini, kita ini kan saya katakan tadi, reformasi 98 itu kan sangat anti terhadap KKN. Nah, ini harus dicegah. Nah, Ubed mengingatkan itu. Ya, jadi semua aktivis-aktivis yang memang punya komitmen untuk mencegah nepotisme yang menimbulkan kerugian negara, ya kan, dan melahirkan kekayaan yang tidak normal, ya, saya kira itu harus didukung, gitu.
Jangan, kenapa kita sih harus belum apa-apa selalu istilahnya itu melakukan semacam counter yang menurut saya kontraproduktif gitu. Padahal itu sesuatu yang disampaikan itu ada sesuatu yang logik yang dibenarkan oleh undang-undang. Sebetulnya kalau yang yang tidak mendukung atau yang memojokkan Kang Ubed itu sebetulnya harus malu ya Bang ya. Nah, disinilah saya katakan sejauh mana para teman-teman aktivis 98 itu memang teguh dengan apa yang diperjuangkan gitu. Nah, jadi Ubed ini mengingatkan, menggedor kesadaran pikir dari semua aktivis-aktivis, kita jangan mengulangi lagi. Nah, jangan juga mentang-mentang anak presiden, ya kan? Jangan mentang anak-anak presiden, lalu seperti mendapat privilege. Nah, sementara orang lain, ya kan, itu dikejar-kejar. Nah, ini kita harus mendudukkan persoalan dengan baik. Dan saya kira KPK perlu mengambil langkah yang betul-betul objektif. Ya, kalau memang unsurnya ada, ya bagaimana, gitu kan? Nah, kalau unsurnya tidak ada, ya sudah, clear, gitu. Kalau menurut Abang sendiri ada nggak kira-kira unsur yang dilaporkan oleh Kang Ubed unsurnya? Nah, Ubed itu dengan informasi yang dia buat, dia ajukan ke KPK. Nah, KPK sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk itu, lakukanlah. Kan dengan penyelidikan. Nah, dengan penyelidikan kan mengumpulkan informasi. Nah, setelah informasi terkumpul ternyata tidak ada indikasi-indikasi yang cenderung nepotisme itu, clear. Tapi kalau dari kacamata Abang sendiri kira-kira ada nggak unsur kakaknya itu? Nah, bagi saya ini semua harus serahkan kepada institusi yang memang punya otoritas. Nah, saya pikir ini KPK. Ya, jadi kita tidak bisa menduga-duga. Yang penting informasi disampaikan oleh Ubed, ya kan? Silahkan diinikan, kemudian diselidiki, diklarifikasi. Kalau memang tidak ada unsur, ya tidak ada kaitan nepotisme, ya tinggal dibuktikan. Nah, tinggal KPK jelaskan setelah kami selidiki ini tidak. Nanti mungkin publik bertanya, ya tinggal diyakinkan, tinggal dijelaskan aja. Berarti bisa digugat balik andai kata ini nggak ada unsur yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Alasannya? Ya, karena kan informasi diklarifikasi diserahkan pada KPK. Ketika KPK mengatakan tidak ada unsur, udah selesai. Terus kalau sebaliknya, kalau memang ada unsur, apakah berani nih KPK ini dalam posisi dilemahkan untuk saat sekarang itu gimana? KPK itu tidak dalam posisi berani dan tidak berani. Ya, dia melaksanakan amanat. Dia melaksanakan fungsi. Jadi tinggal dia memfungsikan, ya, tugas KPK. Jadi bukan masalah berani tidak berani, memfungsikan. Gitu. Tapi nyatanya kan selama ini kalau ada sesuatu yang ini kan kadang-kadang posisi KPK melemah, apalagi yang dihadapi sekarang. Disinilah perlu kontrol publik. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini adalah kontrol publik. Gitu ya. Karena kita sayang dengan KPK, kita sayang dengan Ubed, gitu. Kita sayang dengan keluarga presiden. Jadi hukumlah jadi panglimanya. Gitu. Ada tambahan Bang soal Ubed ini? Ya, saya kira semua kita para aktivis-aktivis harus dukung penuh Ubed. Nah, cukup menarik kan ngobrol dengan abang kita, mantan menteri, juga aktivis tahun 98. Nah, kita korek ilmunya lain kali ya. Oke, kalau itu kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman. Yuk kita belanja ke warung-warung pribumi, toko Pak Haji, atau ke pasar-pasar tradisional. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan.
Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.